Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada media pembelajaran gizi dalam daur kehidupan untuk topik gizi pada balita. Bersama saya Susilowati. Setelah menonton video ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi balita, termasuk pertumbuhan dan perkembangan balita, mampu mengidentifikasi kebutuhan gizi pada usia balita, mampu menjelaskan tentang prinsip gizi seimbang pada usia balita, mampu mengidentifikasi masalah gizi pada usia balita, dan mampu menjelaskan beberapa masalah makan pada usia balita. Membahas topik gizi seimbang untuk balita, maka tidak terlepas mahasiswa perlu memahami pertumbuhan balita dan juga perkembangan pada balita. Asupan gizi yang optimal akan mampu mengantarkan pertumbuhan balita yang optimal dan juga perkembangan yang maksimal. Pertumbuhan balita biasanya dipantau melalui Kartu Menuju Sehat atau KMS yang dipakai di posyandu untuk kegiatan screening status gizi pada bayi dan balita. Pada slide ini ditampilkan tabel kategori dan ambang batas status gizi anak berdasarkan indeks antropometri. Yang ditampilkan adalah indeks antropometri berat badan menurut umur, kemudian tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, dan indeks massa tubuh menurut umur. Telah dibahas sebelumnya bahwa asupan gizi yang optimal akan mengantarkan balita pada status gizi yang optimal, artinya pertumbuhannya mencapai pertumbuhan yang maksimal. Pertumbuhan yang maksimal ini akan linear dengan perkembangan yang dicapai oleh balita sesuai dengan usianya. Pada usia 15 bulan, biasanya balita bisa naik tangga dengan merayap, 18 bulan berlari kencang, 24 bulan naik turun, berjalan naik turun beberapa anak tangga, meloncat di tempat, usia 30 bulan naik turun tangga dan menukar kakinya bergantian, dan 36 bulan sudah pandai mengendarai sepeda roda 3. Artinya, status gizi yang baik melalui pencapaian gizi yang optimal akan mengantarkan perkembangan balita pada perkembangan yang diharapkan sesuai dengan usianya. Kebutuhan gizi balita, yang pertama kita bahas adalah angka kecukupan energi untuk balita. Usia 1-3 tahun kebutuhannya mencapai 100 kilokalori per kilogram berat badan per hari, dan usia 4-6 tahun mencapai 90 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Karbohidrat diperlukan 50-60% dari total energi sehari. Dan direkomendasikan pemilihan karbohidrat berasal dari polisakarida. Hindari mengkonsumsi terlalu banyak yang berasal dari monosakarida seperti permen, sirup, minuman manis, coklat, dan lain sebagainya. Perkenalkanlah beragam karbohidrat secara bergantian. Dan selain sebagai menu utama, karbohidrat juga bisa diolah sebagai makanan selingan untuk bekal ke sekolah, seperti puding, donat kentang, dan lain sebagainya. Kebutuhan protein pada usia balita secara proporsional lebih tinggi daripada orang dewasa karena balita sedang dalam masa pertumbuhan, seperti halnya pada bayi sedang dalam masa pertumbuhan yang pesat. Kebutuhan gizi protein untuk balita atau di atas usia 1 tahun adalah 1-1,5 gram per kilogram berat badan. Protein ini bermanfaat selain untuk mensupport pertumbuhan pada balita, juga sebagai prekursor untuk neurotransmitter demi perkembangan otak pada balita. Jika ditemukan adanya alergi pada pemberian protein, maka dihentikan terlebih dahulu atau ditunda dan diganti dengan protein yang lainnya. Sedangkan untuk vegetarian, gabungkan konsumsi susu dengan minuman yang berkadar vitamin C tinggi untuk membantu penyerapan zat besi. Sumber protein yang dianjurkan yang berasal dari hewan seperti susu, daging, ikan, telur, dan juga yang berasal dari nabati seperti kacang-kacangan dan hasil olahannya.
Berdasarkan tabel angka kecukupan gizi protein untuk balita adalah 1 sampai usia 3 tahun, total perharinya adalah 26 gram per hari, usia 4 sampai 6 tahun 35 gram per hari. Lemak memiliki fungsi sebagai sumber asam lemak esensial, pelarut vitamin A, D, E, dan K, dan memberikan rasa gurih dan sedap pada makanan. Sebagai sumber energi yang efisien, dianjurkan lemak untuk balita mencapai 15-30% dari kebutuhan total energi sehari. Balita membutuhkan lebih banyak lemak dibandingkan orang dewasa karena tubuh mereka menggunakan energi yang lebih secara proporsional pada masa pertumbuhan dan perkembangan mereka. Sumber lemak yang makanan yang dapat dikonsumsi seperti margarin, susu, daging, ikan, dan minyak nabati. Berikut adalah angka kecukupan lemak untuk balita per hari, usia 1-3 tahun 44 gram per hari, dan usia 4-6 tahun 62 gram per hari. Serat sebetulnya merupakan bagian dari karbohidrat dan protein nabati yang tidak bisa dipecah dalam usus kecil dan penting untuk mencegah terjadinya konstipasi atau sembelit serta gangguan usus lainnya. Serat dapat membuat perut anak menjadi cepat penuh dan terasa kenyang dan menyisakan ruang untuk makanan lainnya, sehingga sebaiknya tidak diberikan terlalu berlebihan. Perlu diperhatikan kebutuhan vitamin dan mineral pada balita meskipun kebutuhannya sangat kecil, tetapi vitamin dan mineral ini sangat penting untuk proses di dalam keseimbangan tubuh dan pengaturan di dalam tubuh. Makanan yang berbeda memberikan vitamin dan mineral yang berbeda dan memiliki diet yang bervariasi dan seimbang. Artinya, untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral, maka balita perlu diberikan makanan yang beraneka ragam atau bervariasi setiap harinya. Dan untuk memenuhi kebutuhannya ini, maka sebaiknya sayuran dan buah-buahan perlu diberikan dalam jumlah yang cukup. Untuk sayuran, khususnya sayuran yang berwarna hijau, yang berdaun hijau, ini dia memiliki kandungan hampir semua zat gizi mikro, baik vitamin maupun mineral. Berikutnya adalah tabel kebutuhan vitamin dan mineral untuk anak usia 1-6 tahun, disajikan dengan juga ditampilkan makanan yang setara dengan zat gizi tersebut. Air merupakan zat gizi yang sangat penting pada balita. Kekurangan cairan dapat menimbulkan terjadinya gangguan pada ginjal, juga terjadi pada orang dewasa. Dapat juga menimbulkan dehidrasi, kemudian gatal-gatal, dan gangguan pada saluran cerna. Angka kecukupan cairan untuk balita adalah 1,1 liter per hari usia 1-3 tahun dan 1,4 liter per hari pada usia 4 sampai dengan 6 tahun. Balita sudah mengkonsumsi makanan seperti makanan keluarga. Itu usia 1-5 tahun, anak sudah harus makan seperti pola makan keluarga, yaitu ada 3 kali makan utama, makan pagi, makan siang, makan malam, dan 2 kali makanan selingan di antara 2 waktu makan. Pola makan pada usia ini setengah dari porsi orang dewasa, dan beberapa yang harus diperhatikan pada pemberian makan anak balita adalah variasi makanan, variasi cara mengolah, dan diberikan air putih setiap kali habis makan. Hindari memberikan makanan selingan mendekati jam waktu makan utama, dan ketika masuk usia 2 tahun, harus dijelaskan manfaat makanan yang harus dimakan sehingga dapat mengurangi rasa tidak sukanya, terutama pada sayuran dan buah-buahan. Berikut adalah tabel porsi makan usia 1-3 tahun dengan kisaran energi 1.300 kilokalori. Di sini disajikan tabel berdasarkan jenis atau kelompok bahan makanannya berdasarkan jumlah porsi pada waktu makan pagi, selingan pagi, siang, dan selingan sore, serta pada makanan untuk sore atau malam harinya. Selanjutnya adalah tabel porsi makan anak usia 4-5 tahun dengan kisaran energi 1.500 kilokalori per hari.
Selanjutnya disajikan patokan porsi untuk nasi. Itu 3/4 gelas setara dengan 100 gram, kalorinya 175 kilokalori. Dan selanjutnya untuk sayur, buah, protein nabati seperti tempe, protein hewani seperti daging, minyak, gula, dan susu bubuk. Ini adalah contoh menu sehari untuk balita dengan memperhatikan kaidah gizi seimbang. Kisaran energinya 1.500 kilokalori per hari. Yang perlu diperhatikan adalah komposisi gizi seimbangnya, kemudian waktu pemberian makannya, ada 3 kali makan utama dan 2 kali makanan selingan. Pada sajian kali ini ditambahkan 1 kali lagi makanan selingan, yaitu sebelum tidur diberikan susu 1 gelas untuk mengejar kalori mencapai 1.500 kilokalori. Pada usia balita, seringkali mengalami permasalahan gizi yang diakibatkan karena kekurangan perhatian atau pemberian gizi yang kurang maksimal pada usia balita, dan juga karena ada banyaknya permasalahan kesulitan makan pada balita. Yang pertama adalah KEP atau kekurangan energi protein. Ini terjadi karena defisiensi gizi pada anak yang kurang mendapatkan asupan makanan yang bergizi dari kalori maupun protein dalam waktu yang cukup panjang atau kronis. Berdasarkan berat tidaknya, KEP dibagi menjadi KEP ringan atau sedang, yang disebut juga gizi kurang, ditandai adanya hambatan pertumbuhan atau kurus, dan KEP berat yang terdiri dari kwashiorkor, marasmus, dan marasmus kwashiorkor. Pada slide ini ditunjukkan perbedaan antara kwashiorkor dan marasmus. Kwashiorkor ditemukan adanya udema atau penimbunan cairan pada permukaan tubuh, kemudian juga rambutnya mudah rontok dan warnanya merah seperti rambut jagung, wajahnya membulat seperti bulan karena udem, dan juga dia kehilangan perhatian. Kemudian ditemukan adanya luka-luka atau flaky appearance of skin yang tidak kunjung sembuh, kemudian juga pembengkakan pada perutnya diakibatkan karena pembesaran hepar, dan juga muscle-nya atau ototnya sebetulnya mengecil tetapi tampak besar seperti berlemak karena adanya udem. Sebaliknya pada marasmus, wajahnya seperti orang tua, sangat kurus, kemudian pada umumnya rambutnya normal, dan selain itu juga tampak otot-ototnya hilang atau mengalami pengecilan otot. Kemudian juga tampak iga gambang atau tulang-tulang iganya tampak muncul akibat berat badan yang sangat rendah. Bagi balita yang mengalami KEP biasanya hanya boleh ditangani di rumah sakit yang ada terawat inap, dan prinsip dietnya biasanya memberikan makanan yang tinggi energi dan tinggi protein serta harus cukup cairan, vitamin, dan mineral. Proteinnya diberikan dengan protein yang bernilai biologi tinggi, kemudian harus disajikan makanan dalam bentuk mudah cerna dan mudah serap, dan antibiotik diberikan jika terdapat penyakit penyerta, serta diberikan tindak lanjut berupa pemantauan kesehatan terhadap penderita dan penyuluhan gizi pada masalah gizi pada balita yang selanjutnya adalah kekurangan vitamin A atau KVA. Ini disebabkan karena balita kurang mengkonsumsi makanan sumber vitamin A yang juga memang banyak ditemukan pada keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah atau yang tinggal di daerah yang miskin dan hidupnya terpencil, sulit untuk mendapatkan makanan yang bergizi, terutama sumber vitamin A. Kemudian untuk mendapatkan makanan sumber vitamin A yang difortifikasi untuk penduduk miskin, ini diharapkan mengkonsumsi makanan yang difortifikasi dengan vitamin A, tetapi pada umumnya harganya cukup mahal dan tidak terjangkau. Penyebab lain KVA pada balita disebabkan karena kurangnya mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang berwarna, serta kurang makan makanan yang merupakan sumber vitamin A. Dampak kekurangan vitamin A bisa menyebabkan anak mudah mengalami infeksi, dan dampak yang lebih lanjut adalah bisa menyebabkan seroftalmia atau kebutaan yang bersifat irreversibel pada balita.
Sehingga dianjurkan proses komunikasi informasi edukasi ini terus dilakukan pada keluarga balita, namun ini bersifat jangka panjang sehingga yang pada saat sekarang masih bertumpu pada pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi. Di Indonesia diberikan pada setiap bulan Februari dan bulan Agustus atau 6 bulan sekali. Itu kapsul vitamin A 100.000 international unit dan 200.000 international unit untuk bayi dan balita. Ya, jadi dosis vitamin A untuk anak ini, untuk yang berwarna biru, kapsul yang berwarna biru, ini berisi 100.000 international unit untuk anak usia 6-11 bulan, dan yang berwarna merah berisi dosis 200.000 international unit untuk balita berusia 12-59 bulan. Masalah gizi yang lain untuk balita yang banyak ditemukan di Indonesia adalah anemia gizi besi atau AGB. Prevalensinya mencapai 30-40% dari balita yang ada di Indonesia. Anemia gizi besi ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan serta mempengaruhi fungsi tubuh secara normal, dan biasanya balita mudah terserang penyakit karena penurunan daya tahan tubuh, dan biasanya ditandai dengan kadar hemoglobin yang mengalami penurunan atau di bawah batas normal. Penyebab anemia gizi besi pada balita adalah kurang mendapatkan makanan sumber zat besi, kemudian pola makan sebagian besar terdiri hanya dari nasi dan menu yang kurang bervariasi. Cadangan zat besi pada waktu lahir tidak cukup karena lahir dengan berat badan lahir yang rendah atau prematur juga, atau karena kelahiran kembar, atau karena pada waktu mengandung ibu menderita anemia dan pada masa janin kehilangan darah saat atau sebelum persalinan. Balita mengalami pertumbuhan yang cepat, tetapi tadi asupan makanan terutama sumber zat besinya kurang. Kemudian juga disebabkan karena absorpsi kurang karena diare yang menahun atau kronis, sindrom malabsorpsi dan kelainan saluran cerna, dan adanya infeksi menahun seperti infeksi parasit cacing, dan juga karena balita kehilangan darah. Secara klinis, balita yang menderita AGB terlihat pucat, lesu, dan tidak bergairah, kemudian juga gangguan nafsu makan, dan juga gangguan belajar. Transfusi darah tidak rutin diberikan pada balita dengan anemia gizi besi kecuali mengalami keadaan yang berat atau HB-nya jauh dari batas normal. Kemudian mencegah anemia gizi besi dapat dilakukan melalui edukasi pada orang tua tentang makanan sumber zat besi dan absorpsi yang lebih baik dengan mengkonsumsi sumber vitamin C. Kandungan besi dalam ASI lebih rendah dibandingkan susu sapi, tetapi penyerapannya lebih tinggi atau 50% daripada susu formula, sehingga ASI tetap perlu diberikan. Jadi penyebabnya juga salah satunya adalah kurang optimalnya pemberian ASI pada usia bayi dan balita. Pemberian ASI eksklusif sehingga perlu digalakkan, dan penyuluhan mengenai kebersihan lingkungan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi bakteri atau parasit sebagai salah satu penyebab defisiensi besi seperti kecacingan. Terapi anemia gizi besi pada balita yang utama adalah dengan memberikan suplemen zat besi, dan suplemen zat besi ini diberikan pada semua golongan umur dimulai sejak bayi hingga remaja. Selain suplementasi, terutama dianjurkan adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, khususnya yang berasal dari kelompok hem, yaitu yang berasal dari hewan yang daging berwarna merah seperti daging, kemudian hati ayam. Periksa kembali juga HB pada balita. Jika memang sangat rendah, maka perlu dilakukan transfusi darah. Permasalahan gizi yang berikutnya adalah gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI. GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium lebih banyak terjadi pada balita yang hidup atau tinggal di dataran tinggi, karena GAKI ini merupakan penyakit endemik khususnya di dataran tinggi. Gangguan pada anak akibat kekurangan yodium ini berdampak gondok atau hypothyroidism juvenile dan perkembangan fisik yang terhambat. Upaya pencegahan biasanya dilakukan dengan mengkonsumsi makanan laut yang kaya akan yodium, dan pencegahan juga diberikan melalui garam beriodium. Jika garam beriodium tidak tersedia, maka diberikan kapsul minyak beriodium setiap 3, 6, atau 12 bulan, atau suntikan ke dalam otot setiap 2 tahun.
Selain permasalahan defisiensi gizi atau kekurangan gizi, pada balita juga ditemukan gizi lebih, atau yang disebut dengan obesitas. Obesitas pada balita merupakan permasalahan multifaktor, terutama disebabkan karena asupan gizi yang melebihi kebutuhan harian mereka. Selain itu juga gaya hidup yang malas, yang minimnya aktivitas hidup sehari-hari, juga menyebabkan penyebab utama obesitas pada anak. Faktor genetik, juga faktor hormonal dan kondisi sosial ekonomi keluarga dan lingkungan ikut mempengaruhi kejadian obesitas. Faktor diet dan sedentary lifestyle ini masih menjadi penyebab utama. Faktor penyebab yang tidak kalah penting, kejadian obesitas balita juga ditemukan pada hasil penelitian Susilowati tahun 2010 yang melaporkan bahwa kejadian obesitas pada anak usia 12-24 lebih banyak terjadi pada anak dengan durasi pemberian ASI yang pendek atau disapih sebelum usia 2 tahun. Kemudian pada penelitian yang lain juga ditemukan anak-anak yang stunting ini akan beresiko lebih besar untuk menderita obesitas. Dan obesitas ini harus ditangani sejak dini karena obesitas pada usia anak akan berdampak pada obesitas di masa remaja bahkan masa dewasa, dan ini akan menimbulkan penyakit tidak menular yang lebih tinggi, dan juga selain itu, selain menimbulkan penyakit fisik, juga menimbulkan anak menjadi terganggu secara psikologis karena mengalami penurunan rasa percaya diri dan kesulitan berinteraksi secara sosial. Beberapa anak balita mengalami masalah makan, di antaranya anak sering kali menolak makanan atau juga melepeh-lepeh makanan atau menolak beberapa jenis makanan tertentu. Bagaimana cara mengatasi anak susah makan? Maka yang pertama harus dibuat suasana yang aman dan menyenangkan, diberikan dengan rasa kasih sayang, kemudian juga disertai dengan menanamkan pemahaman tentang manfaat dari makanan yang bergizi, kemudian menambahkan hal-hal yang menyenangkan seperti menonton televisi, mendengarkan musik atau bermain, tetapi anak tetap duduk dan berkomunikasi, ajak makan bersama temannya, juga ajak makan bersama dengan anggota keluarga, melihat orang tua mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang akan menjadi contoh yang baik bagi anak. Kemudian biarkan anak makan sendiri dengan alat makan yang sama dengan anggota keluarga yang lain dan dibuat jadwal makan yang secara teratur sehingga anak akan mengenal dan tahu waktu makan yang tepat. Ditemukan juga masalah konstipasi pada usia balita, angkanya mencapai 30% lebih dan penyebabnya diantaranya adalah anak seringkali menahan waktu untuk ke toilet akibat toilet yang jorok, ada kecoa atau bau dan lainnya. Tetapi berkaitan dengan gizi seimbang, biasanya konstipasi ini disebabkan karena anak kurang mengkonsumsi serat dan juga kurang mengkonsumsi cairan. Masalah karies gigi juga sering ditemukan dan dikelompokkan menjadi masalah makan pada usia balita. Karena jika anak mengalami karies gigi, maka kemudian dia akan sulit untuk menerima makanan karena merasa sakit giginya. Nah, berkaitan dengan penyebab yang disebabkan karena diet pada usia balita, biasanya anak terlalu sering mengkonsumsi makanan yang berasal dari karbohidrat, khususnya makanan yang rasanya sangat manis ya, atau minuman yang rasanya sangat manis. Spesifik pada balita, biasanya sering anak tertidur sambil mengkonsumsi minuman nutrisi dalam dot seperti susu, jus buah, ASI, dan lain-lain, sehingga sering juga disebut karies susu botol atau nursing bottle karies. Nah, perlu diperhatikan juga setelah setiap habis makan, maka anak dibiasakan untuk menggosok gigi, dan penting juga untuk diperhatikan bahwa mengkonsumsi cairan dalam jumlah yang cukup atau minum dalam jumlah yang cukup, minum air putih, ini membantu membersihkan gigi, dan juga mengkonsumsi makanan yang berserat ikut membantu membersihkan gigi sehingga terhindar dari karies gigi. Masalah makan pada usia balita juga ditemukan yang disebut PIKA. PIKA ini merupakan gangguan makan yang menetap dalam mengkonsumsi benda-benda tidak bernutrisi seperti kotoran, pasir, kapur,
batu, cat, kerikil, rambut, timah, sarung tangan, plastik es, kuku, kayu, jarum, dan benang. Penyebab Pika tidak diketahui secara spesifik, namun beberapa kondisi dan situasi dapat meningkatkan risiko mengidap Pika, seperti defisiensi zat gizi tertentu, kemudian orang yang melakukan pembatasan pola makan, ini dapat terdorong memakan barang non-makanan untuk mengatasi rasa lapar, khususnya di negara yang terbelakang, misalnya mereka mengkonsumsi tanah liat atau tanah, atau faktor budaya seperti pada keluarga, kelompok, atau kepercayaan memiliki beberapa kebiasaan memakan barang yang bukan makanan, pengabaian orang tua yang kurang pengawasan, dan kekurangan makanan yang kerap terjadi pada keluarga miskin. Ini juga memicu anak memiliki pika, dan masalah perkembangan serta seperti keterbelakangan mental, autisme, dan masalah kecacatan, juga kondisi kesehatan mental. Jika anak memiliki masalah Pika, maka harus di bawah pengawasan orang tua, diperhatikan dengan baik, dan memang jika mengalami gejala serius, maka perlu dipertimbangkan untuk dibawa ke pelayanan kesehatan sehingga tidak berdampak di kemudian hari pada anak tersebut. Gizi seimbang pada balita sudah selesai kita bahas. Jika ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan, silakan menghubungi Ibu Susilowati. Dan jika masih ingin mempelajari lebih jauh, silakan Anda dapat mempelajari pada buku Ajar Gizi dalam Daur Kehidupan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa pada media pembelajaran Gizi dalam Daur Kehidupan dalam topik yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.